Pemerintah terus mencari cara dan juga sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai proyek infrastruktur. Nah, teranyar sukuk tabungan seri 008 mulai ditawarkan kepada masyarakat dan akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur ramah lingkungan. Noval Aminuddin, Kasubdit Analisis Keuangan Pasar SBSN Kementerian Keuangan sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis. Pak Noval, selamat pagi. Selamat pagi Bu Paskalis. Oke, ini Selamat pagi. konsep selamat pagi, Pak. Ini konsep yang diusung adalah green sukuk. Kenapa, Pak? Ya, jadi secara umum Green Suku ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi pemerintah pada tahun 2016 melalui Paris Agreement dan kemudian mengikuti skema National Determined Contribution atau NDC menargetkan pengurangan gas rumah kaca sebesar 29% sebagai skenario yang umum atau hingga 41% sampai dengan akhir tahun 2030. Nah, selain bertujuan untuk memenuhi komitmen pemerintah, ada lagi yang melatar belakangi pemerintah menerbitkan Green Suku ini adalah untuk mengakomodir tren dari gerakan masyarakat atau secara umum ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global, bahwa banyak masyarakat sekarang yang peduli pada lingkungan. Artinya dengan pemerintah memberikan alternatif investasi berbasis lingkungan, artinya pemanfaatan dananya digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk pelestarian lingkungan ini, itu akan memberikan kesempatan mereka, investor-investor yang tertarik dengan instrumen untuk mendukung pelestarian lingkungan ini bisa berinvestasi. Di sisi lain, sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan, ini juga akan menambah demand dari penerbitan surat berharga negara. Artinya dengan bertambahnya demand, maka pemerintah akan bisa memenuhi target pembiayaan ini dengan biaya yang relatif lebih menarik, atau kita bisa simpulkan bahwa ini adalah salah satu upaya untuk memanfaatkan besarnya demand sehingga pemerintah bisa memenuhi target pembiayaan itu dengan biaya dan risiko yang lebih optimal atau lebih baik. Pak Noval, kalau bicara soal pembiayaan yang menarik, kita lihat kalau bicara soal sukuk berarti bicara soal tingkat kuponnya. Nah, ini sebenarnya tingkat kuponnya 4,8% dan juga non tradable. Ini juga penting untuk para investor ketahui. Dengan tingkat kupon 4,8 kan kalau investor ngelihatnya aduh kok kecil ya sebenarnya dibandingkan dengan investasi-investasi lain. Jadi apa sih sebenarnya yang jadi unggulan ST008 ini selain tadi soal keberlangsungan infrastruktur hijau yang Pak Noval ceritakan? Oke, jadi memang kalau kita bandingkan dengan seri-seri sebelumnya, besaran dari imbalan ST008 ini relatif termasuk yang paling kecil. Tapi ini sejalan dengan kondisi suku bunga di domestik yang saat ini memang relatif sangat rendah. Kita bisa lihat inflasi relatif sangat rendah, mungkin di kisaran di bawah 2%. Artinya dengan imbalan yang sebesar 4,8, itu investor masih akan dapat keuntungan yang lebih baik atau umpama dibandingkan dengan deposito yang saat ini juga relatif rendah. Di sisi lain, karena ST008 ini sifatnya non tradable, pemerintah juga memberikan semacam sweetener, artinya imbalan yang ditetapkan sekarang sebesar 4,8% ini adalah imbalan minimum karena sifatnya adalah tingkat bunga mengambang tapi dengan minimum imbalan. Artinya 4,8% ini kan kalau kondisi sekarang itu sama dengan 3,5% dari BI 7 days reverse repo rate plus 130 basis point. Artinya spreadnya sebesar 130 basis point ini akan berlaku terus sampai dengan jatuh tempo. Oke, Nah, ini target yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk ST008 ini berapa, Pak? Apakah cukup besar sehingga bisa dijadikan andalan untuk pembangunan saat pandemi? ya, artinya kalau dari sisi target, pemerintah akan melihat perkembangan demand yang masuk, tapi
tentu saja pemerintah juga harus melihat pada kebutuhan. Jadi dengan outlook APBN yang lebih bagus daripada perkiraan semula, kemungkinan defisit yang akan lebih rendah sehingga kebutuhan pembiayaan itu juga lebih kecil. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan itu. Di satu sisi demand-nya seperti apa dan kemudian kebutuhan kita juga seperti apa. Artinya pemerintah jangan sampai melakukan penerbitan SBN itu melebihi kebutuhan yang seharusnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau besarannya kita akan melihat sampai dengan nanti selesai masa penawaran. Oke, sampai selesai masa penawaran baru ditetapkan targetnya berarti. Nah, Ya, kalau ada betul. masyarakat tertarik Pak untuk ingin memiliki ST008 ini, bagaimana caranya? Pemerintah sudah menunjuk 30 mitra distribusi. Mhm. Jadi untuk investor-investor yang ingin tertarik untuk membeli ST008 dapat menghubungi mitra distribusi yang ditunjuk dan secara umum pemerintah sudah menerbitkan suku tabungan dan juga suku retail yang lain itu secara online, jadi secara elektronik sehingga memudahkan investor-investor yang ingin melakukan pembelian. Jadi silakan menghubungi mitra distribusi yang ditunjuk, ada 30 mitra distribusi di situ. Oke, ada 30 mitra distribusi bisa online jadi nggak perlu datang. Nah, paling penting juga Pak, ini kan harusnya dijamin aman karena dijamin pemerintah. Apakah ini juga jadi salah satu bentuk dari pemerintah sebagai apa ya Pak, istilahnya financing yang kreatif dan inovatif itu kan selalu ditekankan oleh Kementerian Keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu berapa sebenarnya total sukuk tabungan yang sudah disalurkan sejak awal diterbitkan sukuk tabungan ini? Secara umum kalau pemerintah, sebentar saya lihat dulu ya datanya ya. Saya kebetulan karena memang jumlahnya cukup banyak jadi saya harus pastikan ini angkanya. Jadi realisasi penerbitan SPN retail di tahun ini sudah mencapai 92,2 triliun. Namun kalau kita lihat total dari penerbitan sukuk negara sejak pertama kali diterbitkan, Mhm. sebentar saya cek dulu ya. Oke, 92 triliun hanya untuk tahun ini berarti ya Pak? Untuk tahun ini saja dan Oke, 5 yang sudah diterbitkan sebanyak 5 seri. 5 seri. Boleh Iya. dikoreksi Pak, apakah angkanya benar sekitar 150-an triliun? Sebentar, ini kalau total ya, total penerbitan sukuk negara sejak pertama kali diterbitkan sampai dengan saat ini sudah mencapai 1.910 Oke. triliun Aha. dengan outstanding sekitar 1.151 triliun. Untuk yang sukuk negara retail sudah mencapai 269,5 triliun sejak pertama kali dulu diterbitkan. Ini terdiri dari 15 seri sukuk retail dan 7 seri sukuk tabungan. Oke, ada 200 dan tahun ini 90-an triliun. Ke depannya kira-kira berapa Pak untuk penyalurannya lagi? Nah, masih akan ada penerbitan yang sekarang tinggal yang sukuk tabungan saja, sehingga kurang lebih ya kita lihat nanti hasil penerbitan di tahun ini. Jadi masih di bawah 100 kalau untuk yang tahun ini ya 2021 ini. Oke, jadi masih di kisaran Iya, tapi untuk tahun depan pemerintah tetap akan mengupayakan sumber-sumber dari dalam negeri terutama investor-investor retail karena mereka adalah investor-investor yang loyal di satu sisi. Di sisi lain imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah juga akan kembali ke investor dalam negeri sehingga bisa mengenerate perekonomian secara keseluruhan. Jadi dananya tidak otomatis langsung ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu, Pak Oke, Sekali. dari masyarakat tentunya untuk masyarakat lagi karena akan digunakan untuk pembangunan yang bersifat hijau tadi. Terima kasih banyak Pak Betul. Noval sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Noval Aminuddin, Kapsubdit Analisis Keuangan Pasar SBSN Kementerian Keuangan. Sehat selalu Pak Noval. Terima kasih, Bu Sekali. Selamat pagi. Selamat pagi dan